pada hari Jumat bagian dari cara beristiqamah. Bagian dari cara beristiqamah. Percaya atau tidak Bapak Ibu, kami sering mengalami pertemuan rohani dengan baginda Rasulullah itu hari Jumat, baik tidur ataupun jaga, baik tidur ataupun jaga, baik malam Jumat, mulai dari malam tadi sampai nanti siang, sampai sore. Jadi nanti kalau sebelum Jumatan jam 10 jam sekolah, duduk dulu apakah di rumah atau langsung di masjid, mulai sholawatan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, subuh ini Allah berkahi kita dengan bangun, karena dalam hadis-hadis Nabi disebutkan al-barakatu li ummati fi bukuriha, keberkahan bagi umatku, bagi mereka yang bangun subuh hari. Jadi kalau ingin mendapatkan keberkahan, bukan karena kata-kata si rahib Yahudi, seandainya umat Islam bangun subuh, sholat subuh jumlahnya seperti sholat Jumat, tentulah kami Yahudi kalah. Bukan karena si rahib yang bicara. Jadi banyak orang-orang yang semangat bangun subuh karena kata si rahib, tapi tidak semangat bangun subuh karena kata sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak gerakan-gerakan subuh itu karena si rahib, bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi karena nafsu ingin mengalahkan musuh. Mengalahkan musuh itu tidak perlu pakai nafsu, tapi memerlukan kepada pengendalian si nafsu itu. Itu perkataan daripada rahib Yahudi mengenai realitas orang-orang Palestina di Al-Quds. Al-Quds itu sepi, yang ramai itu pengunjungnya. Kita jalan ya, sebelum subuh di gang-gang ke Masjid Al-Quds, itu sepi. Bila orang itu ramai, hanya Ramadan, itu pun konflik, ada aja masalah. Dan kita menyaksikan itu sangat menyedihkan. Cheers. InsyaAllah kita akan mengkaji surat Al-Ahqaf ya. Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 ya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sebelum kita memulai, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk diri kita sendiri dan para guru-guru, orang tua dan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Semoga Allah membuka mata batin kita semua untuk membaca dan menerima ayat ini. Innal ladzina, inna sesungguhnya, alladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang qalu berkata, Rabbuna Allah, Rabb kami, pencipta kami, pengatur kami, Allah. Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah. Istiqamah itu dari bahasa Arab, dari kata istaqama, yastaqimu, istiqamatan. Ya. Apa maknanya? Dari kata qama yaqumu qiyaman. Istiqamah, berusaha untuk tegak berdiri, berusaha tangguh, itu arti istiqamah. Jadi istiqamah itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Istiqamah itu orang yang berusaha memperbaiki kesalahan, itu istiqamah. Istiqamah itu bukan orang yang selalu benar,
Tapi istiqomah itu orang yang berusaha mendekati kebenaran, bukan orang yang merasa paling benar. Itu istiqomah. Ya. Orang yang berusaha untuk mendekati kebenaran, orang yang berusaha selalu memperbaiki kesalahan. Kalau Assalamualaikum mungkin kita menerjemahkan istiqomah itu orang yang selalu baik. Enggak. Istiqomah bukan itu. Istiqomah orang yang berusaha baik, bukan selalu baik. Jadi mungkinkah orang yang istiqomah itu terjebak kepada maksiat berulang kali? Mungkin, tapi mereka lebih rajin taubat daripada maksiat. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah. Disebutkan di situ lafaz tsumma, kemudian itu menunjukkan bahwa dari kalimat Rabbuna Allah, mereka beriktikad bahwa Tuhan kami, pencipta kami hanya Allah. Proses kepada istiqamah membutuhkan waktu yang panjang. Makanya dalam Al-Quran digunakan kata penghubung tsumma, atau penghubung, tapi menunjukkan jarak yang lumayan jauh. Ada proses. Jadi tsumma terjemahan aslinya kemudian. Bisa juga diartikan kemudian mereka berusaha untuk berdirian teguh. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidaklah ada khauf, ada kegelisahan. Khauf itu gelisah. Tidak ada kegelisahan, ketakutan dalam diri mereka. Jadi takut yang mana? Takut gelisah. Kalau takut takwa ada, tapi takut gelisah tidak ada. Itu beda makna takwa dengan khauf. Kalau khauf takut gelisah, takut yang membuat kita gelisah. Tapi kalau takwa takut yang membuat tenang. Khauf itu adanya di pikiran. Walahum tidak pula mereka yahzanun, mereka mengalami, merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Yahzanun itu fi'il mudhari', selalu, sedang dan selalu. Mereka kalau sedih, sedih sekali, tapi tidak berlarut-larut, tidak berulang-ulang. Lalu apa kata Allah? Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Tapi tinggal di dunia sebelum masuk surga. Jadi kalau ingin melihat ahli surga di dunia, ciri-cirinya hanya dua. Mereka mengatakan Rabbuna Allah, lalu mereka istiqamah. Ulaika ashabul jannah, mereka lah ahli surga, penghuni surga yang hari ini masih ada di dunia. Khalidina fiha, mereka nanti kekal. Apa perbedaan baqa dengan khalid? Kalau baqa itu zat Allah, kalau khalid orang yang Allah berikan kekekalan. Ya, itu beda baqa dengan khalid. Cuma dalam terjemahan Indonesia hampir sama. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga, jazaan, sebagai balasan bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka telah lakukan, sedang lakukan. Ya. Kanu adalah mereka, ya'malun dahulu lakukan. Bapak Ibu yang bukan Allah, ayat ini sedang ingin menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang hatinya selamat. Fala khaufun alaihim, apabila kita menyimpan sesuatu yang buruk di rumah, Bapak Ibu nyimpan narkoba di rumah, pasti gelisah. Pasti gelisah. Bapak Ibu tahu korupsi tapi didiamkan, pasti gelisah. Pernah bahkan terlibat, pasti gelisah. Orang-orang yang istiqomah itu tidak menyimpan hal itu di hatinya. Itu yang disebut tsumma istaqamu, lalu mereka berusaha untuk istiqomah. Berdasarkan ayat ini mengatakan Rabb, Tuhan, rububiyah, itu cukup. Ini berbeda dengan seorang imam dahulu yang mengatakan tauhid rububiyah tidak cukup. Bagi dia mesti ada tauhid uluhiyah. Tauhid artinya mengesahkan rububiyah Allah sebagai pencipta. Uluhiyah meyakini Allah berhak disembah. Itu perbedaan yang dibuat oleh Syekh namanya Ibnu Taimiyah. Pandangan ini kemudian dipakai oleh saudara-saudara kita Wahabi, Salafi, yaitu hak mereka pakai itu. Namun pandangan ini ditolak oleh para ulama mayoritas ahlu sunnah. Ya. Jadi dalam bab ilmiah itu boleh-boleh, berbeda faham boleh. Yang nggak boleh itu benci-bencian karena beda faham. Ya. Berdasarkan ayat ini mengatakan Rabbuna, tauhid rububiyah, Allah pencipta kami, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
mulai dari ubun-ubun sampai jari-jari, Allah lah yang mencipta. Bapak Ibu, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguh orang yang mengatakan Rabb kami Allah, Tuhan kami, pencipta kami. Kata kawan, tidak boleh menyebut kata Tuhan. Kira-kira sebut saja Rabb. Kira-kira tidak boleh menyebut kata Tuhan. Kiranya kawan baru pulang dari pesantren atau kampus di luar sana, kurang kursus bahasa Indonesia, sehingga mempersoalkan terjemahan Rabb menjadi Tuhan. Nah, tidak usah pakai itu. Jadi kata Tuhan itu disepakati oleh para ulama boleh dipakai untuk menerjemahkan kata Rabb dan kata ilah. Yang tidak membolehkan itu berarti tidak mengerti bahasa Indonesia dengan baik, bahasa Melayu dengan baik. Ya, jadi kita clearkan bahwa boleh menyebut kata Tuhan, tapi kalau zikir tetap Allah, tetap Subhanallah, jangan diganti dengan kata Tuhan. Nanti diganti Tuhan, 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 jadi hantu-hantu nanti ya. Kita kalau zikir tetap dengan lafaz yang Allah berikan, lafaz Allah. Ya. Apa perbedaan iblis dengan manusia yang disebutkan di ayat itu? Iblis mengatakan Rabbuna Allah, tapi mereka tidak mau istiqomah. Bahkan iblis ingin mewakili Tuhan. Apa kata iblis? Ya Rabb, wahai Tuhan penciptaku, izinkan aku menguasai kolbu manusia. Nah, apa kata iblis? Izinkan aku menguasai kolbu manusia. Sedangkan yang boleh menguasai kolbu hanya Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala. Allah mengizinkan bagi iblis untuk menguasai darahnya manusia. Maka orang-orang yang terlalu kuat darahnya itu mudah diperdaya oleh iblis. Oleh karenanya di dalam Islam ada amalan melemahkan darah. Itulah namanya puasa. Jadi tad'iful quwa, begitu kata Imam Ghazali. Puasa itu melemahkan kekuatan darah. Maka berpuasa menahan dari fajar sampai terbenam matahari. Lah pernah puasa 20 jam, Bapak Ibu. Kami awal sampai di Eropa puasa 20 jam. Bahkan 22 jam. Sampai di satu wilayah di Eropa sudah 16 jam. Kemudian jalan-jalan sampai 18 jam. Sampai di penginapan takolok berapa jam jadinya? 22 jam. Baru kali itu berpuasa seumur hidup sepanjang hari, 24 jam kurang 2. Ya, pernah kejadian dulu ya, tahun 2016. Dan itu melemahkan. Apa yang dilemahkan? Darah. Sebab asyaitan yajri majrad dam, syaitan mengalir dan dia bersemayam pada darah. Itu yang sering kami sebutkan beberapa waktu lalu, mungkin yang sering menyimak. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Fathur Rabbani, inna syaitanal jin la yaqdiru alal insan illa bi syaitanil ins. Sesungguhnya syaitannya jin tidak sanggup memperdaya manusia kecuali melalui syaitan yang sudah menguasai manusia. Syaitan manusia, syaitan yang darahnya sudah dikuasai oleh jin yang sudah menguasai tubuh manusia. Oleh karena itu dianjurkan, kata Sayyidina Abu Hurairah, Ausani habibi khalili, berwasiat kepadaku kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an asuma salasata ayyam, agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, kini bulan Syawal, kalau mau lanjut 6 hari, mesti berturut-turut. Ya. Jadi salah satu cara istiqomah puasa 3 hari sebulan. Nah, ada beberapa teknik caranya. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, atau langsung di awal atau di tengah. Nah, disebut puasa bid. Bid itu puasa bulan seperti telur. Bid. Bisa juga diartikan puasa bulan sangat putih, abyad.
Allahu a'lam maknanya. Bapak Ibu yang bukan Allah, coba perhatikan. Sesungguhnya orang mengatakan Rabb kami Allah, summa istaqamu, lalu mereka istiqamah, maka mereka tidaklah gelisah dan tidaklah bersedih berkelanjutan. Tidak gelisah itu jiwanya, tidak sedih itu jiwanya. Berarti ayat itu sedang berbicara tentang apa? Tentang orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu istiqamah zahir dan batinnya. Jadi bukan hanya membaca dengan zahir, tapi membacanya dengan batinnya. Nah, orang-orang yang istiqamah zahir dan batin, itulah yang nanti hilang gelisah. Gelisah itu kan kalau bagi pencari Tuhan, mereka dapat merasakan gelisah itu dari muda. Remaja sudah mulai mencari ketenangan. Itu sebabnya banyak remaja ingin belajar agama, kemudian masuk aliran-aliran aneh-aneh, ingin mencari ketenangan. Ya. Itulah kelirunya remaja. Beragama tujuannya mencari tenang. Perhatikan, beragama bukan cari tenang. Beragama itu mencari ridha Allah. Kalau beragama cari tenang, kalau tidak dapat ketenangan dalam beragama, agama nanti ditinggal. Tenang itu bukanlah Tuhan. Tuhan kita bernama Allah, bukan ketenangan. Ketenangan itu satu hadiah dari Allah kepada orang yang benar dalam bertuhan. Innal ladzina qalu, orang-orang yang benar dalam mengatakan Rabbuna, Tuhan kami Allah. Itu tujuan beragama. Jadi tujuan beragama memantapkan makna Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Maka Imam Ghazali menurutkan makna Rabbuna Allah. Apa maknanya? Rabbuna Allah itu kalau dibacakan pakai la ilaha illallah, sampai kepada makna la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang membangunkan barusan. Nah, tadi bangun karena alarm atau bangun karena dibangunkan Allah? Gimana? Apa kata kawan yang ikut? Tentu Pak. Selesai jam 2 di surau, jam 4:30 lah jago. Baras semua. Tapi ada yang tambah kuat. Itu pertanda yang menghidupkan, yang menyegarkan bukanlah tidur, yang menyegarkan, yang menciptakan tidur. Dan yang menciptakan tidur dan ngantuk itu tidak pernah tidur dan ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Hatta urusan tidur Allah yang atur. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Abdul Hasan Asy'ari, apa kata mereka sepakat? Kami puluhan tahun. Abdul Hasan Asy'ari mengatakan, alhamdulillah aku 20 tahun salat subuh dengan wudu Isya. Salat subuh, wudunya wudu Isya. Artinya mereka tidak batal walaupun mengulangi wudu. Tapi tidak batal. Dan umur mereka rata-rata panjang. Itu bukti bahwa iklan minum setiap hari mesti 8 liter itu tidak benar. Mohon maaf ya kepada penjual air, jual saja itu. Tidak usah sesatkan opini umat. Betul kata dokter begitu ya, kata dokter. Dalam kitab ada. Cuma imam-imam tadi orangnya sehat, tidak sakit gulu, tidak punya penyakit kandung kemih. Salat subuh pakai wudu Isya. Berkatalah Imam Surawardi, Imam Sarraj Surawardi dalam kitab Awariful Ma'arif, Sarraj dalam kitab tasawufnya. Apa kata mereka? Dulu para masyayikh kami mengatakan, kurangilah minum, maka engkau akan kurang ngantuk. Kurangilah makan, maka darahmu akan melemah, akan mampu dikuasai. Ya. Maka tips mereka itu, kalau sudah malam, kurangi makan, kurangi minum. Kalaupun minum yang menguatkan. Contohnya minum kopi yang asli. Maka di Jawa, pesantren-pesantren Jawa, dan habaib-habaib di Yaman, mereka mewiridkan minum air. Wirid itu artinya membiasakan. Minum air yang ada kopi, tapi yang asli, tanpa gula. Kalau di kita, buat kopi, semanih-manihnya. Bahkan agak sekali gula. Ya. Jadi minum kopi pun ada thariqahnya, ada mazhabnya Pak, ada kaifiatnya. Ya. Ada berkaifiat segala satu. Ulama-ulama dulu jarang minum kalau siang, malam hari. Jarang makan kalau siang hari. Kalau di Indonesia agak sulit. Di negara Jawa sudah pengajian makan. Ya. Maka wajar yang pertama kali kena penyakit gula buya. Indah dimakan jamaah sedih. Saran ambu kalau majak buya makan sebelum pengajian.
sehingga masih bergerak badannya, masih terbakar itu karbonya, dan dia sehat. Ya, kalau mau ngajak Buya makan, aku nggak nyuruh dulu. Dan nanti banyak pengajian di situ, ke masjid, ya, atau Pak Ismail tadi, Pak Ismail, perhatikanlah kami, berilah saran kami, itu salah satu saran tuh. Jadi kalau ngajak Buya makan sebelum pengajian, kecuali Buya baru datang. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi innallazina qalu rabbuna Allah, sungguh orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, itu bukan hanya dengan lisan. Jadi ada 3 jenis orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Satu yang mengatakan dengan lisan, tapi kalbunya tidak, kalbunya lalai. Wa qalbuhu ghafil. Lisannya membaca Rabbuna Allah, tapi hatinya lalai. Yang kedua, man qala Rabbuna Allah, siapa yang mengatakan Rabb kami Allah, kalbunya mengikuti makna, mentasdik, menerima, mempercayai Allah lah penciptanya. Bapak Ibu, adalah bauban, lebih pandai manahan uban. Le sanggup Bapak nahan uban, Pak? Coba, uban tumbuh. Aku belum sampai ke janggu-janggunya uban. Le bisa Pak manahan uban, Pak? Enggak. Dulu wajah gagah, kinilah mulai ke keriput. Le bisa menahan keriput? Enggak. Ya. Artinya kita tidak berkuasa terhadap wajah kita sendiri. Mau tidak mau, terima Allah sebagai Tuhan atau tidak terima, itu wajah bukan kita yang atur. Le bisa request, Pak, bangun besok pagi muka muda kembali, wajah awet muda, le bisa. Yang mungkin awet tua kok lain. Gigilah do dan ompong balik. Ya. Kalau anak kita ompong lucu, Pak. Kalau seumuran Bapak ompong nah lucu, le. Menyebalkan. Ya. Itu gigi ingin awaknya tumbuh balik, tapi le tumbuhnya. Tanda kita tidak menguasai tubuh kita sendiri. Itu nggak menguasai tubuh sendiri. Itulah makna Rabbuna Allah. Percaya tidak percaya, terima tidak terima, Rabbuna Allah. Katakanlah Tuhan kami Allah. Yang mengatur kamu itu Allah. Itu makna Rabb. Ya, Allah yang maha atur. Dan yang ketiga, itu yang paling bagus. Orang yang membaca Rabbuna Allah, batinnya, ruhaninya, tidak hanya sekedar percaya, tapi mulai merasakan. Jadi kalau yang kedua, man qala Rabbuna Allah wa amina billah wa saddaqah. Yang ketiga, man amana billah wa saddaqahu wa zaqahu. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah, Tuhan kami Allah, percaya kepada Allah, lalu ingin menjalani jalan, menjalani latihan untuk merasakan Allah itu memang yang mengatur. Ya. Satu kali ada seorang murid, ya, iktikaf di surau. Bahasa orang kampung besuluk, bahasa hadisnya iktikaf. Iktikaf orang itu tidak biasa buang air besar BAB dengan cara jongkok, biasanya pakai duduk. Akhirnya badannya stres badannya. 3 hari tidak buang air besar. Bah kira-kira kalau 3 hari wak tidak buang air besar, le sehat badan. Bah kira-kira. Jadi kiranya kalau ada yang disimpan di dalam, itu justru membuat badan kita gelisah, nggak nyaman. Itulah nasib orang-orang yang menumpuk hartanya. Kamu menumpuk makanan, menumpuk harta, itu nasibnya kamu. Dia akan gelisah. Jadi kalau ada orang-orang yang gelisah, menyimpan beberapa harta, keluarkan haknya. Sebab yang kita keluarkan kotoran, itulah asbabnya zuriat Rasulullah, keluarga Rasulullah tidak boleh menerima harta sedekah. Sebab harta sedekah itu kotoran. Sedangkan para zuriat Nabi, ahlu bait, yang kalau di Jawa orang kenal habaib, orang awak kan tidak terlalu kenal dengan habaib. Mulai-mulai kini, bahkan ada ustaz di negara awak tidak mempercayai habaib, tidak mempercayai zuriat Nabi. Inilah mulai ada di Banten, seorang kiai tidak percaya dengan habaib. Kalau dia tidak percaya ada zuriat Nabi, maka mereka sedang tidak percaya dengan semuanya. Tidak percaya dengan wali songo, tidak percaya dengan habaib hari ini. Nah, itu berlebihan. Nah, zuriat Nabi darahnya suci. Maka kalau memberi kepada zuriat Nabi bukan sedekah, kepada mereka sebut hadiah. Nah, keluarga Nabi, kota begitu ada ulama
ada ahlul bait. Ulama itu keluarga batinnya Nabi. Kok ada sekedar adab saran. Kalau berbagi kepada guru, jangan sebut kau sedekah guru. Tapi katakan kepada guru, ini hadiah wahai Tuhan guru. Apa sebab? Guru itu hatinya mulia. Sangat tidak elok kalau kita mengatakan ikut sedekah guru, kecuali guru seorang yang fakir miskin. Jadi kepada guru disebut dengan hadiah. Ingin dapat syafaat guru nak? Orang yang diberi syafaat oleh guru cuma satu, orang yang dicintai guru. Dalam hadis disebutkan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Kalau kita dapat cintanya para ahlullah, Bapak Ibu pasti dapat syafaat. Jadi Imam Abu Yazid didatangi seorang muridnya dan mengatakan, wahai Tuan Syekh Abu Yazid. Abu Yazid itu wafat 261 Hijriah. Ulama terdahulu, ulama salafus saleh. Itu salafnya gitu. Banyak orang mengaku salaf, tapi mereka tidak punya silsilah sanad kepada salaf. Kalau kita punya silsilah kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata beliau? Jika engkau ingin mendapatkan perhatian Allah, maka buatlah para kekasih Allah cinta kepadamu. Jadi buat tersinggungnya, gimana menyinggung guru, menyindir guru. Ya. Padahal yang dapat izin menyindir itu guru. Guru itu tugasnya menyindir orang. Cuma murid karena tidak sadik, tidak sungguh-sungguh berguru, setiap disinggung sama gurunya, tersinggung, sakit hati. Tak datang ke masjid lagi, tak datang ke surau lagi. Bapak Ibu yang bukan Allah, kata Imam Abu Yazid, jika engkau ingin dapat syafaat, cintailah ulama-ulama ahlullah, kekasih-kekasih Allah. Apa sebab? Allah itu hanya memperhatikan di alam itu kolbu para kekasihnya. Kalau di hati para kekasih Allah ada nama awak, sukunya jawab, senangnya jawab, maka kita dapat syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang diperhatikan oleh Allah? Allah itu tidak mau memperhatikan alam semesta, dunia, mulai dari dicipta sampai terakhir. Allah atur, tapi Allah tidak perhatikan dalam pengertian memperhatikan dengan rahmat, memperhatikan dengan perhatian khusus, tidak. Allah setelah menciptakan dunia tidak pernah memandang. Lalu siapa yang dipandang oleh Allah? Kolbu kekasihnya. Ini hari Jumat. Dalam hadis dikatakan, aksiru as-salata alayya fi yaumil Jumat. Perbanyaklah berselawat kepadaku pada hari Jumat. Lalu disebutkan di ujung hadis, sesungguhnya salawat kamu sampai kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudah. Ya. Para sahabat protes. Jadi sahabat itu ada yang menggunakan logikanya dalam ikut Nabi. Itu boleh. Logika ingin mencari kebenaran. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami sampai kepada engkau? Waqad aramta, engkau telah binasa. Tubuhmu sudah hancur. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap tanah bumi untuk merusak tubuh para nabi. Jangankan ruhnya, tubuhnya tidak rusak. Begitu juga pewaris nabi radhiyallahu taala anhum, ya. Jadi jangankan ruhnya mereka, tubuhnya tidak rusak. Suatu kali di Bogor, Bapak Ibu, di Bogor pernah kami sampaikan, ada seseorang ibu-ibu penjual nasi uduk, kalau Dewa menjual lontong. Setiap pagi jualan. Tapi setiap pagi itu ada orang yang aneh datang, berpakaian lusuh, hanya diam dari situ, menyambil langsung nasi uduknya, langsung nagih. Beberapa waktu meninggal. Setelah meninggal dikubur, di mana dikubur? Dekat sungai. Kilonya air, tanahnya runtuh, apa istilahnya, abrasi, ya. Diceklah sama keluarga, nanti sepak, Pak, nanti siap, rajin menampak, nanti siap, ya. Nanti mau bantu, ya. Akhirnya dicek sama keluarga, itu kuburannya yang tadi hancur, dicek dalam, kapan masih utuh dan tubuhnya masih utuh. Ditanyalah sama orang kepada keluarga, apa amalan si ibu-ibu,
Jadi menjadi kekasih Allah itu tidak mesti laki-laki, tidak mesti kiai, tidak mesti ustaz, tidak mesti buya. Kiranya ibu itu laku tidak laku kali yang berbagi dengan fuqara dan masakin. Rutin istiqomah, ya, lain dengan kawan ang datang lo dan galeh lo pulang pokok leh. Kalau ibu enggak, setiap kali lihatnya bagi. Bahkan mungkin beberapa hari tidak ada untung, hanya bagi-bagi. Tapi dia wafat menjadi kekasih Allah Ta'ala. Bumi pun tidak berani sentuh. Itu hari Jumat, setiap salawat disampaikan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kini masih Rasulullah enggak? Yona, dari Rasulullah juga ingatnya. Rasulullah itu dulu, kini tetap Rasul. Sebelum beliau dilahirkan, beliau sudah Nabi belum? Sudah Nabi belum? Kata beliau dalam hadis yang sahih, ana awaluhum nabiyyan, ana awalun nabiyyina fil khalq. Ini redaksi lain. Aku adalah nabi pertama di kalangan makhluk, wa akhiruhum fil ba'ti, tapi terakhir diutus. Maka berbeda nubuwah dengan bi'tsah. Nubuwah kenabian, bi'tsah diutus sebagai rasul. Jadi beliau sebelum lahir sudah nabi atau belum? Bagi kira-kira sudah. Nah, apa buktinya? Di dalam riwayat Imam Al-Hakim, Sayyidina Adam ketika awal masuk di surga, Nabi Adam hari pertama di surga, sehari di surga 1000 tahun. Nabi Adam sudah ratusan tahun di surga. Melihat ke atas, arash. Di arash tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hadis ini dikatakan sahih oleh Imam Hakim, tapi didhaifkan oleh Albani. Kalau Albani tidak? Albani itu salah satu imamnya orang sebelah, ya, yang membid'ahkan kajian Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak masalah, itu haknya meneliti. Cuma kita punya hak belum membantah. Kata Sayyidina Adam, ketika aku mengangkat kepalaku ke atas, jadi surga katanya itu langsung arash. Surga Firdaus atasnya langsung arash. Arash itu berarti istana milik Allah, bukan berarti Allah tinggal di situ. Untuk siapa istana itu? Makhluknya itu siapa? Ternyata yang diizinkan naik ke atas aras baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya tertulis, modeliku tertulis. Ya, kalau ada jalan-jalan itu tertulis namanya. Nah, ada beberapa masjid itu sekelilingnya itu kaligrafi berjalan. Ada namu penceramah hari ini. Kalau yang tertulis di aras bukan nama penceramah. Apa yang tertulis di aras? Nama setelah nama Allah. Itulah makna wa rafa'na fi'il madhi, kata yang berlalu. Dan kami telah mengangkat engkau, wa rafa'na laka, bagi engkau wahai Muhammad, zikra, sebutan namamu. Ketika Sayyidina Adam mengangkat kepalanya ke langit, namanya sudah tertulis. Itu wa rafa'na. Maka orang-orang yang diangkat rohaninya oleh Allah hanya orang-orang yang kalbunya tertulis nama Allah dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Nabi Muhammad adalah Nabi sebelum lahir, berarti sudah bawa rahmat atau belum? Sudah bawa rahmat atau belum? Apakah rahmatnya Nabi tergantung beliau sudah lahir? Bagaimana? Kalau beliau sudah Nabi, sedangkan belum lahir, itu Nabi pada apa? Nur beliau. Nabi Adam diizinkan mengakses surga. Surga swarga, bahasa Sanskertanya surga. Itu bahasa Sanskerta, bahasa orang Hindu, bahasa orang Buddha. Sedangkan di dalam Al-Quran disebut jannah, kebun-kebun, kebun-kebun, taman-taman. Apa kata Sayyidina Adam ditulis oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra. Apa yang tertulis? Ketika aku melihat ke surga, surga itu punya pohon-pohon, itu urat-urat pohonnya bertuliskan Ahmad Muhammad dan nama-nama Nabi yang lain. Bahkan bidadari yang sangat luar biasa cantiknya, ya, urat pembuluh darahnya itu bertuliskan kaligrafi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Sayyidina Adam menikah dengan Sayyidatuna Hawa, kita sering sebut Siti Hawa, itu bukan pakai ha, pakai ha.
Bukan Siti Hawa, tapi Siti Hawa pakai hak. Seorang menyebutnya Eva, bukan Va, tapi Va antara waw dan F, V, Eva. Ya, orang di luar itu menyebut waw itu V. Ya. Sayyidatuna Hawa, ketika beliau dicipta, Sayyidina Adam ingin langsung peluk. Ditegur Sayyidina Jibril, dam, mahar. Bayar dulu mahar, baru boleh digauli. Akhirnya Sayyidina Adam membacakan satu mahar yang membuat Sayyidina Jibril kaget. Apa maharnya? Berselawat kepada yang namanya tertulis di arsy. Itu Jibril tidak sanggup melihat itu, tapi Adam tembus matanya, pandangannya, sehingga melihat apa yang ditulis di arsy. Jibril tidak mampu, Pak, memandang arsy itu tidak sanggup, tapi Nabi Adam Allah berikan kesanggupan. Ternyata Jibril sudah bersalawat ribuan tahun dengan salawatnya Sayyidina Adam. Maka disebutlah oleh para ulama salawat itu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya sudah muncul, fisiknya belum, nurnya sudah. Ya? Hari Jumat itu Nabi Adam dicipta. Bahkan konon itu nikahnya hari Jumat, tapi tidak disebutkan di riwayat yang sahih. Bahkan Nabi Adam turun ke bumi itu hari Jumat. Jadi hari Jumat ini itu hari bersejarah bagi kita. Apa sejarahnya? Kakek moyang awak bernama Nabi Adam dicipta hari Jumat, masuk surga hari Jumat, keluar dari surga hari Jumat. Bah, payah hidup di dunia, Pak. Menyesal hidup di dunia, kan? Ya, bersalahan Sayyidatuna Hawa dan Nabi Adam. Ya, yang mengajarkan bahwa Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa itu salah, itu ajaran Bani Israel. Serang nabinya Bani Israel berpikir begitu. Namanya Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Adam, ini mereka ruhnya bertemu. Adam, kaukah kakek kami yang membuat kami terusir dari surga? Begitu cara Nabi Adam, Nabi Adam diejek oleh Nabi Musa. Bani Israel itu dari tukang cemeh. Nabinya juga suku menyindir. Itu sindiran cerdas Nabi Musa. Tapi tidak usah khawatir, Nabi Adam pernah jadi dosen di surga. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Ambihum bi asma'ihim. Nabi Adam, ajarkanlah, beritahu mereka para malaikat tentang nama-nama benda-benda di surga. Itu malaikat sudah ribuan tahun tinggal di surga, tapi tidak pernah diajarkan mengenai benda-benda di surga. Tapi Nabi Adam sekali diajarkan langsung paham. Langsung paham. Apa kata Nabi Adam kepada Musa? Oh, ini ya Musa yang katanya pintar berkalam-kalam dengan Allah, tapi tidak mengerti takdirnya Adam sebelum Adam dicipta oleh Allah. Maka kalahlah Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam. Ada yang pengen debat? Jadi kalau ada di dunia orang mewarisi ilmu Nabi Adam, itu tidak akan pernah kalah berdebat, kecuali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang bukan Allah, bersalawat pada hari Jumat bagian dari cara beristiqamah. Bagian dari cara beristiqamah. Percaya atau tidak Bapak Ibu, kami sering mengalami pertemuan rohani dengan baginda Rasulullah pada hari Jumat. Baik tidur ataupun jaga. Baik tidur ataupun jaga. Baik malam Jumat, mulai dari malam tadi sampai nanti siang, sampai nanti sore. Jadi nanti kalau sebelum Jumatan jam 10, jam 10 duduk dulu, apakah di rumah atau langsung di masjid, mulai sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak usah lagi debat pakai sayyidina atau tidak. Ya, itu perdebatan ahli fikih. Kalau orang-orang yang punya adab rohani tidak lagi debat. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, akulah penghulu manusia pada hari kiamat wala fakhar. Bukan karena sombong. Jadi nggak usah lagi debat masalah itu. Kalau betul engkau adalah pengikut Nabi Muhammad, salawat dan hormati beliau. Mau pakai sina nggak pakai sina nggak usah diperdebatkan. Ya, itu debat-debat lamu. Kini bang yang nggak boleh. Ya. Nah, salawat yang paling afdol itu kalau Jumat itu salawat dengan lafaz engkau. Mau diajar nggak? Ya. Kajian kulah banyak, tapi boleh diamalkan. Ya. As-salatu wassalamu alaika, pakai ka. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Coba sama-sama. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi
Ya Rasulullah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Engkau, wahai kekasihku, wahai Tuanku, baginda Rasulullah. Boleh diirama-iramakan seorang baca ya. Ulang sebanyak-banyaknya. Kalau kita punya kekasih, awak senang diingat sang kekasih. Bahkan kita tidak ingin kekasih itu mengingat hanya beberapa menit, beberapa jam. Inginnya kekasih itu ingat kita berjam-jam. Benar tak? Ya? Rasulullah fisiknya sudah wafat, tubuhnya masih utuh, rohaninya masih sibuk membalas salawat. Apa kata Nabi SAW? Inna lillahi malaikatan sayyara. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berjalan, bergerak. Yuballighunani salamakum. Tugas mereka menyampaikan salam kamu. Di hadis Abu Daud, fa'aruddu, maka aku langsung menjawab salamnya. Khusus hari Jumat Rasulullah langsung jawab. Kalau di luar hari Jumat itu perantara malaikat.